Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kuliah online auditing 1, pertemuan ke-8, resiko audit. Saya Samsuri, salah satu dosen rumpun auditing 1. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami atau menjelaskan bagaimana resiko audit. Kemudian yang kedua, memahami jenis-jenis resiko audit. Risiko audit. Risiko audit atau audit risk adalah kemungkinan risiko salah saja yang bersifat material atau adanya kecurangan yang bisa terjadi dalam proses audit jika auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat. Risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah tertentu dalam laporan keuangan. Sedangkan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji yang material. Pada SPAP ada beberapa penjelasan mencakup salah saji, yaitu pertama, kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta. Kemudian yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan. Risiko audit terdiri dari 3. Yang pertama adalah risiko bawaan atau disebut juga risiko melekat atau risiko inherent. Adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi, entah karena kompleksitas transaksinya begitu banyak, atau kompleksitas terhadap perhitungannya, atau aset yang mudah dicuri, digelapkan, atau ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Hal ini menjadi pemahaman publik bahwa inherent merupakan risk di luar jangkauan auditor. Beberapa risiko bawaan antara lain terjadi profitabilitas dan kinerja keuangan yang terus menurun dari tahun ke tahun, terjadinya kekurangan modal kerja, dan tingginya aset yang menganggur, tidak menghasilkan. Contoh pemeriksaan: saat memeriksa pendapatan sebagai seorang auditor, Anda akan melihat 4 faktor dalam mengukur resiko inherent. Yang pertama, usaha sejenis. Bagaimana pertimbangan persaingan di lingkungan usaha sejenis yang mungkin mempengaruhi pendapatan atau aliran kas. Kemudian kompleksitas pengakuan pendapatan. Periksa metode pengakuan pendapatan apakah mengandung kompleksitas yang berpotensi menjadi risiko. Kemudian kesulitan dalam menakar akurasi perhitungan revenue. Periksa besarnya nilai revenue dipengaruhi oleh perhitungan yang akurasinya sulit diukur. Kemudian salah saji pada audit sebelumnya. Anda juga dapat menggunakan laporan hasil audit periode sebelumnya sebagai tambahan atau pertimbangan akun-akun yang kerap mengandung salah saji periode-periode sebelumnya yang kemungkinan besar mengandung risiko inherent. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko yang timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern karena desainnya yang lemah, tidak diupdate,
SOP-nya tidak lengkap, kemudian ada kemungkinan penggelapan-penggelapan yang tidak dapat dideteksi. Struktur organisasi tidak jelas, pembagian tugas antara pemegang uang dengan mengeluarkan uang, menyimpan uang, di sini tidak jelas. Kemudian pemberian otoritas untuk mengeluarkan uang, misalnya, itu tidak jelas. Hal ini mengakibatkan terjadi risiko pengendalian. Tidak memiliki auditor internal dan komite audit. Jika ini terjadi, maka dipastikan risiko ini akan timbul. Sistem pengendalian internal lemah atau tidak efektif sangat menentukan sekali. Contohnya, pemeriksaan sistem pengendalian intern. Yang paling mudah adalah memeriksa faktor pemisahan tugas yang tadi sudah disebutkan antara satu departemen dengan departemen lainnya, antara satu orang yang melaksanakan tugas mungkin satu periode tertentu dengan kerja yang sama. Kemudian resiko deteksi yang ketiga. Resiko deteksi adalah risiko yang timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji yang material atau adanya penggelapan. Risiko ini dalam kendali auditor karena risiko sepenuhnya ada pada kendali auditor. Maka sudah pasti mereka berupaya bagaimana menekan risiko deteksi ini sehingga nanti dalam memberikan pendapat akan bisa optimal. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pemeriksaan atau risiko deteksi, yaitu salah mengaplikasikan prosedur audit, misalnya untuk mengukur atau menggunakan rasio ya tingkat akurasi angka saldo karena menggunakan rasio yang salah. Salah menginterpretasikan hasil audit menggunakan rasio yang benar, namun dalam menghitungnya terjadi kesalahan. Memilih metode uji, setiap saldo yang akan disajikan pada laporan keuangan seharusnya diuji lebih dahulu menggunakan metode yang paling sesuai dengan yang kita periksa. Kemudian pengujian deteksi risiko yang kurang intensif. Demikian kuliah kita kali ini. Pertanyaan, diskusi, tugas dapat melalui e-learning online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.